Halo teman-teman, untuk video kali ini kita akan nyobain langsung ADAS-nya mobil Wuling Cloud EV yang kebetulan pada saat ini gua mencobanya itu pada saat lebaran, jadi jalanan itu agak sepi ya teman-teman. Jadi kita akan mencoba nanti di jalanan biasa serta di jalan tol. Apakah ADAS-nya ini berfungsi dengan sangat baik atau enggak? Dan ada beberapa fitur sebenarnya yang boleh dibilang tersembunyi ya, alias nggak tampil tuh di head unitnya. Dan walaupun settingan-settingan head unit ini terkesan standar, cuman on off dari beberapa fungsi ADAS-nya, ternyata udah ada ADAS yang menyertainya gitu loh. Walaupun nggak difungsikan langsung dari head unit, dia udah bisa berfungsi dengan sendirinya ya. Jadi udah tinggal kita aktifin aja cruise controlnya, dia udah ikut berfungsi. Gimana fitur ADAS-nya ini? Kita akan coba pada jalanan biasa dan sekaligus kita jelaskan nih apa aja sih fitur-fitur yang tersembunyi itu, dan apakah benar-benar ADAS ini bisa berfungsi dengan baik dan bisa diandalkan pada kondisi jalanan biasa. Oke, sebelum kita mulai nih teman-teman, ini tampilan awal dari saat kita mau setting dari ADAS-nya. Ini hanya ada beberapa yang ditampilkan seperti LDW, FCW, dan lain sebagainya. Kalian juga bisa melihat ya detailnya itu di tanda seru itu apa aja. Nah, kemudian ini dia, kita akan mulai mencobanya. Sekarang kita berada di tol ya. Saat ini tol emang agak sepi karena lagi lebaran Idul Adha yang Jakarta sangat sepi, jadi enak nih buat coba-coba. Sekarang kita mulai dulu coba di tol. Dan sebelumnya sih gue udah coba ya di jalanan biasa. Nanti akan disertakan juga footage-nya bagaimana di jalan biasa. Jadi ya, sempat ada motor juga bisa dibacanya dengan baik. Cuman pada waktu itu ada kendaraan nyebrang ya. Jadi kendaraan nyebrang itu nggak terlihat dengan baik gitu. Jadi agak terlambat bacanya kalau menurut gua. Dan kalau ada orang nyebrang juga nggak ada tuh gambar yang muncul di layar kecilnya ini, gambar orang nyebrang. Jadi gua agak nggak berani ya. Walaupun di buku manualnya sendiri itu dia punya sistem yang bisa membantu pengereman secara mendadak walaupun itu ada kendaraan atau orang nyebrang ya. Nah, tapi gua belum berani cobanya. Mungkin kalian yang mau berani cobanya ya silahkan, tapi hati-hati. Soalnya agak lumayan ngeri-ngeri sedap ya. Niatnya nge-review ADAS Wuling Cloud EV malah tutorial masuk penjara. Dan ini dia, kita mulai lagi. Kalau kalian mengaktifkan cruise controlnya, ini bisa melalui langsung di setir sebelah kiri ya. Itu untuk yang di atas ditahan 2 detik dia akan menyala. Sementara untuk jaraknya sendiri itu juga bisa kita atur dari tombol yang di sebelah kiri. Itu ada yang kiri kanan, kita bisa mengaturnya kanan semakin dekat, kiri semakin jauh. Jadi terlihat ya bar birunya itu semakin sedikit, itu semakin dekat berarti. Untuk semakin jauh itu bar birunya akan semakin banyak. Itu bisa diatur dari tombol kiri kanan itu. Kemudian untuk tombol tengahnya yang bagian seperti untuk volume kalau di sebelah kanan. Nah, untuk sebelah kiri ini bisa mengaktifkan atau menambah kecepatan dari cruise controlnya. Itu terlihat ya di layar yang di sebelah kanan warna biru. Itu kecepatan yang udah kita set melalui tombol yang ada di tengah-tengah ini. Jadi untuk nambahnya itu bisa kita ke atasin, kemudian untuk menguranginya bisa kita ke bawahin. Tapi nggak perlu khawatir kalau seandainya di depan ada kendaraan lain yang lebih lambat, meskipun kecepatan yang kita set itu di atas kecepatan yang lambat yang di depan kita, dia akan menyesuaikan. Nah, sementara untuk garis biru yang kita lihat di layar kecil ini, itu berarti ICA-nya aktif, yaitu Intelligent Cruise Control Assist. Yang ini berfungsi sebagai penyesuaian kendaraan dengan kendaraan yang ada di depannya. Dia juga menjaga jarak kendaraan lain yang ada di depan dan menjaga kendaraan agar tetap berada di tengah garis lajur atau jalur ya. Jadi kalau selagi dia jalurnya itu terbaca nih di layar kecil ini biru tuh kiri kanannya, itu berarti dia membaca garisnya. Tapi kita harus berhati-hati nih teman-teman. Ada beberapa jalan yang garisnya itu
nggak jelas, atau bahkan mungkin ya aspalnya masih baru, belum ada garis, maka kita harus segera intervensi dengan mengendalikan kendaraannya menggunakan setirnya secara manual. Jadi kita di sini sangat dibutuhkan untuk selalu menilai situasi dan keadaan agar tidak selalu menggantungkan kepada cruise control ini atau sistem ADAS yang ada pada kendaraan ini. Nah, berkat sistem ICA ini juga kita nggak perlu khawatir kalau tiba-tiba ada kendaraan lain masuk ke jalur kita, dia secara otomatis akan menjaga jarak sesuai dengan jarak yang udah kita set sebelumnya ya. Jadi satu kali kita aktifkan cruise controlnya, sebenarnya semuanya udah ikut aktif juga. Dan ada 4 yang bisa dinonaktifkan yang muncul di head unit, itu bisa diatur nantinya. Selain itu sistem-sistem lainnya itu akan ikut otomatis aktif begitu kita mengaktifkan cruise controlnya. Nah, seperti yang terlihat pada gambar ini ya, dalam video gua nggak memegang setir sama sekali. Jadi gua hanya sesekali saja begitu peringatan muncul gua akan memegang setir, dan kaki juga semua dalam kondisi tidak pada pedal ya. Jadi dalam kondisi santai banget, cuman ngelihat kondisi sekitar, apakah ada yang perlu diintervensi, mungkin ada jalanan yang garisnya tadi kurang benar atau kurang jelas, itu kita mulai intervensi setirnya. Nah, sementara untuk dibelokkan itu juga ada sistem yang bisa membantu, yaitu namanya BCA atau BCA, itu Bend Cruise Assist, yang itu berfungsi sebagai sistem secara otomatis mengurangi kecepatan ketika memasuki jalan berkelok berdasarkan radius belokan di depan dan kecepatan kendaraan saat ini. Jadi ini juga bisa membantu kita, sebenarnya nggak perlu ya, ketika nggak ada peringatan itu masih bisa untuk dibelokkan, itu dia akan belok sendiri ya, menyesuaikan dengan garisnya, dan kecepatan juga akan dikurangi dengan menilai seberapa tajam sih tikungan itu gitu loh. Namun tetap aja kita harus menjaga atau mengamati dan menilai apakah kondisi ini berbahaya atau tidak. Nah, berikut ini situasi dalam keadaan mengaktifkan ADAS dalam berkendara dan suara di dalam kabin. Jadi seperti nyetir sendiri lah. Ini kaki juga nggak ngerem sama sekali kok. Jadi udah sebenarnya untuk cruise controlnya, adaptif cruise controlnya sih ini enak ya, membantu banget. Terus dia kan ada sensor juga tadi, seperti dia ngerem, akan berusaha untuk ngerem mendadak kalau seandainya ada potensi kecelakaan gitu. Tapi tetap kita yang diminta dari si Wulingnya itu untuk, kalau dibaca di buku manualnya ya, untuk megang kendali. Ini suruh pegang setir, pegang dikit, goyangin. Jadi dia tuh untuk mastiin juga tuh kita itu masih memegang kendali penuh sama mobilnya ya, nggak sepenuhnya ngandelin si cruise controlnya gitu. Jadi untuk cruise control dan ADAS-nya sih sebenarnya enak ya. Jadi cukup aman sih kalau untuk cruise controlnya ya. Ini kecepatan kita maintain di 80. Kita bisa, karena di depan itu agak lambat juga, jadi 70 dia. Kalau kita mau pindah-pindah jalur sebaiknya pakai sen ya. Jadi supaya ini tuh nggak saling tarik sama setir. Ini kan dia tuh kayak berusaha mempertahankan posisi itu. Kalau kita belokin dia balik lagi ke posisi garisnya. Jadi kalau kita sen dia nggak ngelawan. Untuk suspensi dalam sih terasanya sih empuk aja kalau untuk jalan-jalan yang kayak begini gitu, yang rata. Tapi kalau ada di posisi tidur emang dia agak sedikit keras, karena memang dia ini harus ini ya, karena dia ini punya baterai yang begitu berat di bawahnya. Jadi dia harus mempertahankan itu nggak terlalu turun gitu, karena berbahaya banget. Baterai itu kan kalau terjadi benturan atau apa bisa terjadi kerusakan yang bisa berbahaya gitu. Makanya nggak dibikin terlalu empuk ya. Tapi termasuk empuk lah untuk segini, mobil ini termasuk nyaman.
dibanding ada sih beberapa mobil lain tuh yang memang keras. Tapi ini termasuk empuk. Ditambah lagi tempat duduknya, joknya ini emang enak, empuk. Dari tadi kita menggunakan cruise control aja nih, sekarang kita mau belok ke kiri ya. Send dulu. Oh, kalau di send, line keeping assist-nya mati. Nah, jadi bebas mobilnya mau kita belokin. Tambah kecepatan dulu. Nah, cuman ini kita belum coba kalau malam ya, gimana? Kalau siang segini sih oke lah. Tuh dia udah bisa ngebaca, di depan ada truk. Depannya ada truk. Nah, ada mobil, dia bisa baca. Ini kecepatan kita set di 80 lagi. Karena di depan tuh nggak ada kendaraan, dia akan mempertahankan kecepatan segini nih, 80. Jadi dia nggak akan ngejer gitu sampai 100 sampai berapa, nggak. Limitnya ya kalau kita setting di 80 ya 80 dia, nggak akan kemana-mana. Kecuali kita tambah lagi nih kecepatannya. Oh, ini karena mode-nya eco, dia nggak mau nambah. Coba kita tambah dulu setting. Mode-nya kita ganti dulu normal. Kita tambah tuh, mau tuh. Nah, ini 90 sekarang. Nah, itu kalau dia melewati garis tadi kuning ya. Nah, kalau di tikungan dia memperlambat kecepatan ya teman-teman. Ini kalau fungsinya lagi aktif, fungsi cruise controlnya. Jadi dia tergantung mood nih, kecepatan ini nih. Kalau moodnya normal, ya udah nih 100 juga bisa tuh. Di tikungan kecepatan 100. Oke. Mau dia belok. Jadi kalau kecepatan 100 gini sebaiknya untuk jarak antara mobil depan itu pilih yang paling jauh ya, karena lebih aman. Dia responnya masih cepat gitu. Jadi kalau depan udah agak ngerem, dia udah ngerem dulu. Karena kecepatan tinggi kita khawatir nanti ada tiba-tiba ngerem mendadak, nggak sempat ngerem juga mobilnya. Nah, itu mobil depan ngerem, dia ngerem. Ini di kecepatan 100 memang bagusnya jaraknya nih kita jauh tuh, full biru ya. Kita coba pindah ke jalur tengah, send dulu. Oke, kita akan belok sedikit ke tengah. Nah, ini udah di tengah. Nah, itu kalau dia kuning tuh nginjek garis tuh mobilnya tuh. Kita harus benerin. Ini mesti diingat juga, kita tetap harus perhatiin ya. Kita harus perhatian penuh sama kendaraannya. Nah, ini injek garis. Jadi kadang-kadang dia sering juga nih injek garis di mobil. Jadi agak terasa liar ke kiri, ke kanan gitu kalau pas dia lagi injek garis. Nah, kayak sekarang nih entah kenapa dia suka narik ke kiri mobilnya. Nah, injek garis lagi. Ini agak anehnya kalau di kecepatan tinggi ya, lebih banyak tadi dia kayak keinjak garis gitu. Sekarang normal lagi. Kayak kalau ngerem kadang-kadang dia suka kayak lari ke kiri, lari ke kanan. Jadi udah beberapa kali garisnya ini berubah.
berubah jadi kuning, itu artinya dia nginjek garis. Kita harus kontrol lagi tuh, balikin lagi ke posisinya. Ini dia nambah. Terus suruh pegang setir sedikit, goyangin aja. Nah, ini untuk suara kabinnya ya, kan ada jeglokan-jeglokan sedikit tuh, dengeran kan? Jadi untuk suara rodanya tuh agak kedengeran banget. Oke, itu dia tadi teman-teman, kita udah cobain langsung si Adasnya ini, ternyata memang bisa diandalkan banget. Gua tadi mencobanya dengan nggak memegang setir, tapi ini tidak direkomendasikan ya. Jadi kalau sebaiknya itu kalau mengaktifkan Adas itu tangan kita tetap berada pada posisi setir. Dan kalian juga harus adaptasi lagi dengan fungsi-fungsinya, serta melakukan penilaian dalam kondisi berkendara. Apakah kita harus intervensi? Nah, itu semua harus kita lakukan walaupun mengaktifkan sistem Adas ini. Nah, itu dia teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan kita akan membahas hal-hal lainnya mengenai Wuling Cloud ini di video-video selanjutnya. Pastikan kalian subscribe, like, dan komen jika ada hal-hal yang ingin dipertanyakan. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.